silahkan kuliah di Arab. Pak Quraisy 15 tahun, Adil Munawar 14 tahun, Gus Dur 4 tahun, Gus Mustafa Bisri 4 tahun, saya 13 tahun, pulang bawa anak 4 saya. Tapi yang saya bawa ilmu, bukan jenggot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada video siapa itu namanya? Nggak asing lagi, yaitu Kiai Aqil Siraj. Jadi beliau mengatakan bahwa dia itu lama tinggal di Arab, yaitu belajar di Arab sana, yaitu di Mekah. Kalau nggak salah beliau itu belajarnya di Ummul Qura ya, kalau salah ya, Mekah ya. Jadi beliau mengatakan bahwa saya itu lama tinggal di Arab, belajar ilmu di sana, akan tetapi saya itu pulang tidak membawa jenggot. Tidak membawa jenggot. Kemudian tidak membawa budayanya. Jadi dia pulang itu beliau itu membawa ilmu. Nah, teman-teman semuanya, saya akan menampilkan bahwa beliau Kiai Aqil Siraj itu pernah dulunya itu berjenggot. Nah, ini gambarnya, fotonya ya. Dulunya beliau juga berjenggot ya. Bahkan beliau itu pernah menulis kitab, mengarang kitab ya. Ya, kitab itu tentang mengkritik sufi-sufi yang nyeleneh gitu ya. Jadi pernah dibahas Ustadz Dr. Firanda Andirja bahwa kitabnya itu bagus. Waktu dulu Kiai Aqil itu masih belajar di Mekah. Beliau itu dahulunya itu memang ketika belajar di Mekah, bahkan beliau juga mengkritisi tentang sufi ekstrim ya. Bahkan Ustadz Dr. Firanda Andirja MA itu pernah membedah kitab karangan beliau. Nah, ini videonya bahwa Ustadz Dr. Firanda Andirja pernah membedah kitabnya Kiai Aqil Siraj. Buku yang bagus, yang bahas tentang sufi ya. Ada dua. Buku yang pertama yang saya anjurkan kepada para penuntut ilmu untuk membacanya adalah disertasi yang ditulis oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj yang judulnya Silatullah bil Kaun atau Silatul Kaun billah fi tasawuf al-falsafi dirasatan wa naqdan, yaitu tentang hubungan Allah dengan alam semesta dalam perspektif pandangan tasawuf falsafah, tasawuf filsafat ya, dirasah, yaitu mempelajarinya, dan juga naqdan, kritikan terhadap pemikiran ini. Ini adalah disertasi yang sangat baik ya menurut saya sudah baca juga ya, Masya Allah, buku yang sangat bagus yang ditulis oleh. Nah, oke, teman-teman semuanya, jadi maksud Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala yaitu menyarankan untuk membaca kitab karangan Kiai Said Aqil Siraj, karena di situ kitab tersebut itu menjelaskan tentang sufi-sufi yang ekstrim gitu ya, jadi mengkritisi. Jadi kitab itu bagus kata Ustadz Dr. Firanda. Nah, akan tetapi pernyataan Kiai Aqil Siraj yaitu dia pulang tidak membawa jenggot, karena berjenggot itu disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkara sunnah ya. Kita memelihara jenggot ini sunnah, berpahala. Jadi apa salahnya ya teman-teman semuanya ya? Beliau ini kok tidak suka banget sama yang namanya jenggot dengan berpakaian jubah ataupun gamis ya. Kalaupun orang-orang yang berjenggot ini ya teman-teman semuanya, mereka ini menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau tidak tumbuh jenggot ya nggak usah dipaksa, nggak apa-apa. Tapi kalau jenggot ya, kalau jenggot ini tumbuh ya, fitrah lelaki itu kan berjenggot ya. Kalau jenggotnya tumbuh ya nggak usah dicukur.
Ya kalau kalau malu atau apa gitu ya, maksudnya kalau belum bisa menjalankan sunnah ya dipangkas dikit, dirapiin ya teman-teman semuanya. Jadi Islam itu mudah ya, tidak terus Islam itu keras, enggak. Islam itu mudah, tidak memberatkan umatnya. Jadi kalau mau berjenggot boleh-boleh saja, bahkan disunahkan. Jadi dirapiin gitu ya teman-temannya, jangan apa itu kesana kemari ya jenggotnya itu. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak video tersebut, yaitu tentang Kiai Aqil Sirot. Silahkan kuliah di Arab. Pak Quraisy 15 tahun, Adil Munawar 14 tahun, Gus Dur 4 tahun, Gus Mustafa Bisri 4 tahun, saya 13 tahun, pulang bulan 4 saya. Tapi yang saya bawa ilmu, bukan jenggot. Bukan gamis, bukan budayanya, bukan akhlaknya, bukan. Jadi ini tidak lucu ya teman-teman semuanya. Jadi seakan-akan beliau itu tidak menyukai jenggot ya. Ya memang benar ilmu yang dibawa, tapi kenapa harus menyebutkan tidak jenggot ya? Seakan-akan tidak suka melihat orang yang berjenggot. Nah, oke, teman-teman semuanya, mari kita dengar penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Batu Salam LC ya. Belajar dari Arab itu jangan dibawa jenggot dan gamisnya, tapi bawalah ilmunya. Apa benar pendapat ini, Ustadz? Loh, justru kita belajar ilmunya, kita jadi tahu kalau jenggot itu diajarkan oleh Rasul. Rasulullah berjenggot nggak? Menganjurkan umatnya berjenggot nggak? Iya. Iya. Jadi kalau kita berjenggot ngikutin sunnah Rasul salah. Justru itu yang menyalahkan yang salah. Sekarang ada nggak Nabi dan Rasul yang nggak berjenggot, Pak? Nggak ada. Karena jenggot itu kata para ulama syariat seluruh Nabi dan Rasul. Dan Rasulullah mengatakan jenggot termasuk fitrah. Maka sangat aneh kalau ada orang berkata Islam itu bukan hanya jenggot, tapi yang penting apa? Iman. Betul, karena kita beriman jadi kita berjenggot. Kenapa? Kalau gamis betul saya setuju. Iya. Dalam masalah ini ada kaidah syariatnya, karena barang masalah pakaian tidak ditentukan oleh syariat batasannya. Dan kaidah usul fikih mengatakan setiap dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat maka dikembalikan kepada adat istiadat. Masalah baju tidak ada batasannya dalam syariat maka dikembalikan kepada adat istiadat sahih. Saya setuju itu. Kenapa? Karena ditunjukkan oleh kaidah usul. Makanya Pak, kalau kita belajar paham akidahnya, ilmu, kita belajar ilmu, benar-benar ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Hadis, kita akan tahu. Kita belajar ilmu alatnya, bahasa Arabnya, usul fikihnya, kaidah fikihnya, dan yang lainnya, kita akan paham. Nah teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Batu Salam LC Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang perkataan Kiai Aqil Said Siraj, yaitu seakan-akan beliau itu tidak menyukai jenggot, dan beliau juga mengatakan bahwa yang dibawa itu pulang-pulang ilmu tapi tidak jenggot. Ya seharusnya kalau beliau itu pulang-pulang membawa ilmu, seharusnya kan ilmu itu kan seperti kalau dia belajar tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana ya, tentu Kiai Aqil Siraj itu berjenggot ya, karena dahulu Kiai Aqil Siraj juga beliau itu juga berjenggot ya, itu dulu ya, waktu beliau itu masih belajar di Mekah. Ya nggak tahu kenapa sekarang beliau ketika pulang ke Indonesia tidak lagi menumbuhkan jenggotnya, maksudnya tidak membiarkan jenggotnya, akan tapi beliau malah mencukurnya.
Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.